Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik? Luar biasa? Wah, semuanya pasti penuh dengan sukacita. Kak Elvi yakin sekali semuanya sudah selesai mandi, sudah selesai makan, sudah duduk dengan rapi, dengan tenang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Untuk minggu ini teman-teman ditemani oleh Kak Elvi dan juga Kak Eriko. Nah, semuanya sudah siap ya? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Kak Elvi mau lihat dong senyum termanisnya pada hari ini. Mana senyumnya? Oke, kita mulai ya ibadah kita. Kak Elvi mau ngajak teman-teman semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri, 1, 2, 3, semua sudah berdiri. Kita mau menyapa, Kak Elvi mau menyapa semua teman-teman di rumah, mama-mama, papa-papa, teman-teman di kelas balita, TK 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Oke, kita nyanyi lagu Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Silakan kakak. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua gembira, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua gembira, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua gembira, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Halo, hello, hola. Semuanya senang kan? Semuanya gembira karena selalu ada Tuhan Yesus. Jadi jangan sedih-sedih lagi ya. Oke, kita mau masuk ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Semua tutup mata dan lipat tangan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan sudah begitu sangat baik kepada kami Tuhan. Tuhan masih menyertai kami. Kami boleh mengikuti untuk ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan. Berkati Kak Elvi, Kak Eriko Tuhan yang membawa pujian dan membawakan musik. Berkati juga nanti guru-guru sekolah minggu yang akan membawakan firman dan juga aktivitas Bapak. Berkati juga teman-teman sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan Yesus, agar mereka juga Tuhan bersemangat mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, semuanya sudah bersuka cita. Nah kalau ada yang sakit, kalau ada yang lagi kesusahan, kira-kira teman-teman kalau sakit perginya kemana? Kak Eriko kemana kalau sakit perginya? Ke dokter, minta obat biar sembuh ya. Teman-teman pasti seperti itu juga. Nah pasti
pernah mengalami sakit juga. Nah, kalau sakit, selain kita beli obat, kita ke dokter, kita juga tidak lupa untuk berdoa, teman-teman. Berdoa untuk Tuhan memberkati obat yang kita minum, memberkati makanan yang kita makan, memberkati setiap pengobatan agar Tuhan menyembuhkan. Karena hanya Yesus penolong kita yang sungguh-sungguh tidak akan meninggalkan kita. Oke, baik, kita nyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita ulang ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus adalah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Tema kita hari ini adalah dengan berdoa, Tuhan Yesus menyembuhkanku. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu, kita akan menyanyikan lagu Allahku besar, kuat, dan perkasa. Silakan Kak. Semuanya berdiri ya teman-teman. Kita nyanyikan dengan memakai gerakan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, kita ulangi lagi ya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, 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 oh. Oke, nah Allah kita besar, Allah kita kuat, dan Allah kita perkasa. Dia mampu menyembuhkan kalau kita sakit, dan Dia selalu ada beserta kita. Nah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Duduk yang manis, jangan lupa Alkitabnya juga dibuka nantinya bersama mama, papa, dan kakak dan adik. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami masih boleh
beribadah sekolah minggu meskipun secara online. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau berkati setiap kami supaya kami yang mendengar dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Nah, kita akan membacanya dengan memperhatikan video berikut ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, adik-adik tahu nggak, di zaman itu, di zaman dahulu, kalau ada seseorang yang sakit, apalagi dari lahir, jadi kayak sakitnya itu udah bawaan, entah itu mau sakit kusta, mau sakit lumpuh, mau pendarahan, mau dia buta, atau dia sakitnya pilek tapi berketurutan sampai umur hidupnya, itu dianggap sebagai orang yang terkutuk. Artinya, dia lahir dengan membawa kutukan penyakit. Sehingga orang-orang yang sakit dari lahir sampai pada dia dewasa nggak sembuh-sembuh, selalu dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Bagi umat-umat Yahudi, seorang yang sakit itu adalah seorang yang berdosa. Jadi mereka tidak boleh masuk ke dalam gereja atau zaman dahulu disebut bait Allah. Maka dari itu, dari kisah yang tadi kita baca, seorang yang lumpuh itu dia hanya berhenti di depan gerbangnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya adik-adik masuk ke GKI Gresik ya, cuman boleh di depan gerbang tuh, yang di jembatan, cuman boleh di situ. Dia nggak boleh masuk ke dalam bait Allah, dia tidak boleh masuk ke dalam gereja. Karena apa? Karena mereka berdosa, mereka tidak suci. Dan orang-orang seperti mereka yang sakit karena bawaan dari lahir, yang dianggap berdosa, mereka tidak punya hak atas dirinya. Maksudnya apa sih tidak punya hak atas dirinya?
Tidak punya hak atas dirinya artinya dia tidak punya hak untuk bersosialisasi karena dia pasti dijauhin, dia tidak disapa, tidak punya teman, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan terburuknya dia dianggap sebagai bukan manusia. Dia tidak setara dengan kita semua. Dia berbeda dengan kita yang normal-normal aja. Tetapi hari ini kita mau melihat dari Petrus dan Yohanes. Adik-adik tahu apa yang dilakukan Petrus sama Yohanes? Petrus dan Yohanes, mereka mendatangi orang pengemis itu yang lumpuh, dan kemudian mereka bilang untuk, lihatlah aku, pandanglah aku. Supaya apa? Supaya statusnya orang yang lumpuh itu menjadi sejajar. Orang pada saat itu yang tadi yang berdosa, orang yang lumpuh tadi berdosa, yang tidak punya hak atas dirinya, yang dianggap tidak suci, itu tidak boleh memandang orang yang normal. Makanya dia selalu meminta sedekah dengan menunduk. Tetapi Petrus dan Yohanes kemudian menghargai mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sama. Meskipun ia sedang sakit lumpuh. Petrus dan Yohanes hari ini mengajak kita untuk belajar supaya kita mau menghargai orang lain meskipun mereka tidak sama dengan kita. Misalnya ketika kita punya adik yang berbeda, entah itu karena berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, entah mungkin adiknya atau kakaknya lebih tinggi, atau mungkin lebih pendek. Tetapi di tengah perbedaan itu, Petrus dan Yohanes ingin mengajak kita untuk menghargai apapun bentuknya, apapun keadaan mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kalau kita punya teman-teman di sekolah yang beda warna kulitnya, atau teman-teman kita yang difabel, yang mungkin secara fisik tidak sama dengan kita, tetapi kita harus menghargai mereka, karena mereka adalah ciptaan yang sama. Tuhan tidak pernah menciptakan orang-orang berbeda. Berbeda statusnya karena si A itu putih, si B itu warnanya kecoklatan, si A rambutnya lurus, si B rambutnya keriting. Yang lebih baik berarti yang lurus. Tuhan tidak pernah mengajak kita untuk seperti itu. Tuhan Yesus selalu mengajak kita untuk mengasihi sesama, menghargai sesama kita meskipun berbeda fisiknya, berbeda latar belakangnya, berbeda agamanya, ataupun berbeda sukunya. Hari ini kita diajar melalui kisah Petrus dan Yohanes yang menghargai seorang yang lumpuh dengan mengajak dirinya menatap Petrus dan Yohanes. Dan pada akhirnya pun si lumpuh itu sembuh karena kuasa Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, setelah ini adik-adik boleh bercerita sama teman-temannya betapa adik-adik mensyukuri atas apa yang ada. Meskipun perbedaan-perbedaan di antara adik-adik dan teman-temannya, tapi adik-adik mau mengajak teman-temannya untuk menghargai satu dengan yang lain. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Mariana. Sekarang waktunya kita aktivitas. Kita akan membuat roda keberuntungan. Di sini ada kata-kata berjalan, melompat, dan memuji Tuhan. Kalau kalian putar roda, ini akan berhenti di kata-kata, nah ini berjalan, nanti kalian berjalan satu langkah. Kalau berhenti melompat, nanti kalian melompat ke depan 2 kali. Kalau berhenti di memuji Tuhan,
Berarti kita angkat tangan, haleluya. Nah, sekarang apa aja yang dibutuhkan? Nah, gambar ini bisa disunkan, terus gunting, double tape, pines warna-warni, terserah mau pines apa, enggak apa-apa. Klip, bisa klip biasa, bisa klip warna-warni. Dan yang terakhir adalah kardus. Cara membuatnya, yuk kita mulai. Gambar ini dikasih double tape dulu sebelum ditempel ke karton, teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Nih. Nah, kalau sudah seperti ini, tempelkan di kardusnya. Gosok dan nempel. Kalau sudah teman-teman, bisa digunting. Kalau sudah, kita tempel lagi teman-teman. Kalau misalnya satu kali ini, nanti finisnya kelihatan ini, masih kelihatan nanti kena. Kita tempel lagi ya. Kita pakai double tape lagi. Sudah, kita tempel lagi. Kita gunting lagi teman-teman, pelan-pelan aja ya, karena masih ada sisa-sisa double tape ini. Udah selesai teman-teman. Kita pakai klip sama pines warna-warni. Nah, kita pasang ini. Sudah. Nah, rodanya kita putar-putar teman-teman, kayak seperti ini. Nah, jadi teman-teman, mudah kan teman-teman? Nah, sekian aktivitas dari Kak Mariati. Bye-bye. Nah, teman-teman sudah dengar ya firmannya tadi? Iya, ketika teman-teman sakit, teman-teman harus percaya bahwasannya Tuhan itu tidak meninggalkan teman-teman, ya kan? Mungkin kalau teman-teman sakit, mungkin untuk sedang sakit, menyuruh teman-teman untuk istirahat sejenak dari kegiatannya biar tidak terlalu lelah. Jadi kalau teman-teman sakit, itu bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan teman-teman ya. Nah, mama papa di rumah juga mengajarkan teman-teman untuk percaya bahwasannya ketika sakit datang, Tuhan itu bukan meninggalkan teman-teman, tapi harus percaya dan berdoa, Tuhan pasti menyembuhkan
teman-teman semuanya. Nah, yang pasti Yesus pasti memberikan kesembuhan. Nah, teman-teman juga kita mendoakan yang lain juga dan sesama kita untuk selalu saling berdoa agar jika ada yang sakit, misalnya nih teman-teman tahu nih ada yang sakit, kita doakan biar juga cepat lekas sembuh. Jadi intinya kita harus percaya dan juga berdoa. Oke, kita mau menutup ibadah kita di pagi hari ini. Teman-teman jika mau mengumpulkan persembahan bisa lewat QR code di sini. Ini yang di sini bisa lewat OVO, link aja, GoPay bisa nggak ya Kak? Oh, GoPay juga bisa. Atau kalau misalnya mau transfer Kak, boleh ke nomor yang ada di sini. Ini nih. Nggak bisa juga Kak transfer, mama papaku ke gereja. Oke, bisa titip lewat mama dan papa ke gereja. Semuanya bisa jika teman-teman mau memberikannya dengan kerelaan dan sungguh-sungguh. Oke, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Mukjizat Itu Nyata. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Baik teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah selesai melakukan aktivitas. Sekarang waktunya nggak terasa ya, kita sudah mau menutup ibadah kita pada hari ini. Semuanya berdoa dan semuanya lipat tangan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus bahwasanya Engkau selalu ada beserta kami Tuhan Yesus. Dan kami yakin Tuhan sesuai dengan tema pada hari ini, walau dalam keadaan kami sakit Tuhan, kami berkesusahan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada beserta kami. Tuhan melihat
kami, Tuhan melihat kesakitan kami Tuhan Yesus, dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan, khususnya mungkin ada yang sedang sakit Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang melawat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan memberkati setiap obat yang diminum Tuhan Yesus, agar teman-teman yang sedang sakit dapat segera sembuh Tuhan Yesus. Dan juga buat orang tua mungkin juga sedang sakit, biarlah Tuhan juga yang melawat dan memberikan kesehatan Tuhan. Buat teman-teman kami juga yang mungkin sedang merasakan sehat juga Tuhan, kami berterima kasih buat setiap kesehatan yang masih Tuhan berikan buat teman-teman Tuhan. Kami juga berdoa buat para orang tua Bapa, biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan buat orang tua Tuhan di tengah kondisi pandemi saat ini Tuhan, yang mungkin mencari rezeki Tuhan Yesus, yang terdampak atas pekerjaannya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan buat para orang tua Tuhan, dan yakin dan percaya Tuhan bahwasannya Engkau tidak meninggalkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu Bapa, kiranya Tuhan Yesus guru-guru sekolah minggu selalu semangat Tuhan untuk melayani teman-teman sekolah minggu Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kesehatan buat para guru-guru Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat persembahan ini, karena persembahan Tuhan yang kami berikan ini berasal dari Engkau Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang telah diberikan adik-adik sekolah minggu ini Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, dan biarkanlah Tuhan pengurus gereja yang akan mengurus Tuhan untuk persembahan ini. Bapak, kami juga berdoa buat gereja kami Bapak di tengah renovasi saat ini Tuhan, mungkin sedang membutuhkan biaya. Bapak, kami yakin dan percaya Engkau akan membantu kami Tuhan, dan akan ada tangan-tangan juga Tuhan yang akan membantu renovasi gereja ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa yang mungkin saat ini teman-teman sekolah minggu yang akan kenaikan kelas Tuhan, mungkin naik ke kelas SD atau SMP atau SMA Tuhan, maupun mungkin perguruan tinggi, berkati mereka Tuhan. Mungkin sedang mencari tempat sekolahnya Bapa, biarlah itu adalah yang terbaik Tuhan menurut Engkau, dan juga buat adik-adik Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam syukur, terima kasih, amin. Ibadah kita telah selesai. Buat teman-teman yang sedang berulang tahun di minggu ini, Kak Elvi mengucapkan selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.